antara hak dan batil, jangan. Karena debat lintas agama itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan sekali-kali kau berdebat dengan ahli kitab. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara-cara yang baik. Tapi Allah memberikan solusi, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada dedengkot Firaun di antara mereka. Boleh. Dengan cara apa? Jihad dan kabira, berjihad dengan jihad besar menggunakan Al-Quran. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bi. Jangan kau mengalah dengan orang-orang kafir kepada orang-orang kafir. Lawan mereka dengan perlawanan besar, yaitu Al-Quranul Karim. Gimana mau melawan kalau membaca Al-Quran saja nggak bisa? Ditanya, di mana di dalam Al-Quran ayat yang menerangkan bahwa cukup satu istri saja boleh, nggak boleh lebih dari satu kalau tak bisa adil. Jangan ikut perang. Belum layak Anda. Belum lagi kalau orang yang kayak begini membaca Amsal. Amsal 7, nomor 18, nomor 19. Marilah kita bersenggama sampai pagi karena suami saya dalam perjalanan. Anda kalau belum memahami tentang Bible, baca kitab ini, Anda bisa onani sendiri nanti. Ya, jadi jangan pernah terjun ke dunia debat kalau Anda belum bisa membedakan antara hak dan batil. Nggak mudah itu. Saya, Akhi Zugi, teman-teman kristolog, bukan cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun kami belajar. Bukan, berpuluh tahun kami belajar. Sehingga jangan heran ketika ada yang bertanya tentang Bible, saya katakan, kami lebih paham Bible daripada Anda. Apa kaidah pengukurannya? 1, kami belajar Bible karena akal, bukan karena iman. Tidak ada fulus. Tidak ada fulus yang menjadi latar belakang kami buka Bible. Beda dengan tetangga kita. Jadi apapun muatan daripada data-data di dalam kitab mereka, EGP, benar salah EGP, yang penting kita gunakan sebagai ajang untuk mengajak orang-orang menyembah kepada Yesus. Kalau kami, Akhi Sugi dan kawan-kawan tidak seperti itu. Contoh misalnya Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah. Lalu kami mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tapi yang dipertontonkan ke kita bahasa Indonesia. Maka kami terangsang terpanggil untuk belajar mana seruan Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani kepada Paulus. Saulus, nehi merica ketum merajahe. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Wow, kapan rupanya orang ini pernah bertemu dan menganiaya Yesus? Ini yang kita cari. Makanya Al-Quran menjadikan sebuah gambaran jelas, illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Katakan kepada mereka, kita ini muslim sama seperti Tuhan yang kalian sembah. Muslim dia. Maka kita harus punya kaidah di dalam dialog dengan teman-teman Kristen. Saya kira begitu. Sama kemarin di framing pernyataan saya, bahkan ada yang dengan culasnya, dengan liciknya mengatakan Suma memproklamirkan tanggal 8 Oktober adalah tahun di mana Rasulullah Muhammad SAW adalah Allah yang berkuasa. Ini orang yang tidak sanggup mental, tidak ada ilmu, turun debat gitu. Yang penting saya bisa berlogika, apapun itu, tidak peduli, yang penting rumah terong itu bisa tercipta dengan segera. Gak bisa begitu. Islam itu mengajarkan orang untuk menuju kepada kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya diterangkan seperti itu. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Seruannya jelas kok. Maka Yesus di dalam kitab mereka mengatakan apa? Yohanes 14 nomor 26. Ketika pembawa kebenaran itu yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan dari langit itu kepada bangsa lain datang, dialah yang akan mengingatkan kepadamu segala perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Jadi perkataan Yesus berulangnya di mana? Berulangnya di Al-Quran. Apakah berulang di kitabnya teman Kristen? Tidak berulang.
Apa buktinya? Kita lihat. Matius 5. Izin Kita boleh bicara bapak-bapak yang pinter-pinter. Izin, terima Oke. kasih. Silakan. Iya, saya dari Kristen. Saya mau bertanya aja sih Pak, bukan berdebat begitu ya. Karena saya tidak mengerti perdebatan atau apa begini gitu ya. Saya tadi mendengar sedikit Bapak, karena keluarga saya pun kakak saya kandung ada yang masuk Muslim dan suaminya Ustadz gitu. Dan saya menanggapin tadi Bapak Salam Akal Sehat tadi mengatakan sama Ibu itu tadi, emang ada larangan untuk bergabung atau berfamiliar atau berteman sama orang yang di luar Muslim. Bisa Bapak Salam Akal menanggapi sedikit Bapak? Oke, saya terangkan ya. Tadi sepertinya Anda kurang nyimak, ini saya bacakan langsung Quran surah An-Nisa ya. 140 didengarkan. Konteksnya seperti apa ya gitu ya. Quran surah An-Nisa 140. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena kalau tetap duduk dengan mereka tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam ya. Konteksnya tahu Mas, di situ yang dilarang kita berkumpul itu ketika ayat-ayat Al-Quran diperolok-olokkan, bukan dalam konteks sosial, bukan dalam konteks muamalah. Misalnya ada orang Kristen baik dengan kita nggak boleh baik, bukan seperti itu, jangan di-framing ke sana. Itu konteksnya kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang diperolok-olokkan. Tetapi kalau orang Kristen itu lagi bercanda, tidak sedang memperolok-olokkan Al-Quran, nggak masalah kita datang ke sana, nggak apa-apa. Justru yang melarang orang untuk menerima tamu beda agama saja itu dilarang, justru itu di Kristen Bang, bukan di Islam. Kalau di Islam di dalam surah Al-Muntahanah, bentar nanti saya tunjuk ayatnya Bang. Dalam Quran surah Al-Muntahanah ayat 8, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir selagi orang-orang kafir tidak memusuhi kita, tidak mengusir kita dari tempat kita. Nah, di mana di dalam Bible orang Kristen dilarang menerima tamu beda agama, bahkan mengucapkan salam termasuk perbuatan yang jahat. Itu di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10. Apabila ada orang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Justru di Kristen yang dilarang, di Islam tidak ada. Begitu Bang? Ada loh Kang. Iku wis tempat tinggal aku di kampung ini ono loh. Wis dilarang berteman dengan umat Kristiani. Wis jelas kita Bang, kita bicara agama atau bicara oknum? Ini kita loh, bicara kan kita suci. Iku kan ono. Loh kan iku kan lambangnya iku kan Muslim. Dia ngomong wis agama apa iku? Wis aku tanya lagi. Aku iya, sekarang tanyakan kamu sama Kristen. Dia dasarnya mana dilarang bergaul sama orang Kristen? Mana? Nah, iku Kang, aku wis tanya sama Kang ono tak, sementara aku tanya sama Bang Ipar iku ora ono lho, wis api-api lho, iku enggak boleh lho kalau beda-bedakan gitu. Iya Bang, memang tidak ada di dalam Al-Quran dilarang bergaul dengan orang Kristen. Surah Al-Muntahanah ayat 8 jelas Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Jelas hadisnya, nih hadisnya Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Kafir zimmi itu kafir yang tidak memusuhi Islam, kafir yang mau hidup berdampingan dengan Islam. Seperti Anda, ya, mau berdampingan dengan Islam, tidak menghujat Islam.
haram bagi saya untuk menyakiti Anda baik dengan kata-kata atau perbuatan saya. Itu Islam. Nah, bagaimana di Bible? Di Bible justru menerima tamu beda agama dilarang. Kita tidak berbicara oknum, tapi yang kita bicarakan adalah kitab suci. Karena agama bukan berdasarkan oknum, tapi agama berdasarkan kitab suci. Kalau agama dinilai dari oknum, maka tidak ada agama yang benar. Karena di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Jadi bagaimana? Lihat kitab sucinya. Saya tidak pernah memandang Kristen dari oknum. Itu. Terima kasih. Nah, ya terima kasih loh Kang. Tadi aku wis tanya aja kenapa iku dilarang kok dikafir-kafirin gitu kan. Itu karena aku bertanya loh sama Abang Ipar iku, Pak, dianya ustad gitu loh. Sampein aku ngomong iku kok beda loh Bang, ajarannya iku itu loh Kang. Makanya aku wis tanya tadi, aduh kok malah dilarang gitu. Wis Yang dilarang yang mananya, Bang? piye? Ya, yang dilarang yang mana? Tadi kan bergabung gitu. Nah, loh, Baik. kan Anda nggak lihat konteks ya? Yang dilarang itu ketika ayat-ayat Allah diperolok-olokkan. Tetapi dalam konteks pergaulan sehari-hari, itu tidak ada larangan. Anda nggak dengar tadi ayat itu saya baca? Jelas sekali, jangan ya duduk bersama mereka. Mereka siapa? Yang sedang memperolok-olok ayat-ayat Allah. Gitu loh, jangan dipukul rata. Nggih. Bukan Juma. Ya, jadi kalau kami ajaran Islam, terus kemudian ada berita yang Anda bawa seperti itu ya nggak heran kami ya. Karena itu Iya kan loh sesuatu. Kang, malahan Kang iku yang viral kemarin iku Kang, di kampung aku iku wis dilarang kami ibadah loh. Pas Natalan iku wis aduh piye iku sampean iku apa Fitnah Kita nggak itu bicara oknum, Mas. fitnah. Kita nggak bicara oknum. Itu Bentar, kita fitnah nggak itu. bicara oknum. Kita Iya, bicara kitab ya. suci. Jangan oknum Ya, di bawah. Nggak, kalau mau ngarang-ngarang kayak begitu orang semua bisa kok. Islam mana yang mengajarkan orang melarang Natal? Jangan bawa-bawa hal-hal yang tidak benar. Iya, jangan bawa oknum deh. Kita bicara Itu kitab suci saja. sudah viral itu kalau ada yang kayak begitu bang. Kita dewasa lah berpikir. Umat Islam Lah. itu dengar dulu. Izinkan saya berbicara. Umat Islam itu apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Ya ayuhan nas, semua manusia diseru dalam Al-Quran. Kitab Anda nggak ada, malah di dalam kitab Anda itu yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Itu loh kaidahnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham. Coba. Kurang apa lagi umat Islam ini? Apa yang dikatakan diperintahkan oleh Allah kepada kami umat Islam? Pelihara kekerabatan kalian wahai manusia. Kami disuruh pelihara kekerabatan. Bahkan lebih jauh daripada itu indahnya Islam itu apa yang dikatakan? Ketika orang-orang kafir itu datang kepadamu untuk mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kamu mau, mengajak kamu ke semua untuk menjadi Kristen kembali atau menjadi kafir kembali, apa yang dikatakan oleh Allah? Wasfahu fa'fu wasfahu, maafkan mereka dan berlapang dadalah kalian kepada mereka. Ketika orang Kristen datang nih ke rumah mengajak kita kembali mengajak ke gereja menyembah kepada Yesus, apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri, maafkan mereka. Di agama Anda ada nggak kayak begitu? Kalau saya lihat di dalam, dengar, kalau di dalam kitab Anda yang ada adalah bunuhlah sekota itu ketika salah satu di antara mereka ada yang menyembah selain daripada Tuhan. iku konteksnya lain loh Kang, itu Hah, penyesalan. kalau ada kiu giliran ada bukti di dalam kitab Anda, iki konteksnya lain. Giliran kami membacakan dalil dalam kitab kami, ini loh di kampung saya toh ada yang kayak begini. Lah itu deritamu lo yang ngarang-ngarang sendiri. Kalau di Kok Islam dari itu kok dari itu kamu? itu derita Anda. Uang mana beritanya di mana? Di kemarin di mana? Di Gan Eden. Kejadiannya di Gan Eden atau di Pulau Patmos? Di mana beritanya?
beritanya di mana? Coba terbitkan di mana? Media mana? Itu viral itu. Anggota Yang dewan viral itu mana? aja menandatangani niku. Alah. Iya Bu, aku lali.com Nah, atau ya sekarang Allah, terima kasih. sekarang kalau begitu mana dalil Qurannya yang menjadi dasar pijakan tindakan mereka ini gimana? Ada enggak? Kalau enggak ada lu ke gereja aja. Islam itu gitu, Bos. Kalau Anda mengatakan ada di dalam Islam seperti itu oknum. Berarti dia keluar daripada kaidah Al-Quran. Begitu loh. Jadi Islam itu tidak gampang. Oh, ada loh di kampung saya begini dan bengono. Lah itu deritamu lah yang kamu karang sendiri kok. EGP, iku jeneng asaina dewe. Sudah diterangkan ayat begitu jelas. Konteksnya seperti apa gitu loh kan. Konteksnya itu ketika mendengar ayat-ayat Allah diperolok-olokkan, itu yang tidak boleh kita kumpuli. Dibawa ke ranah umum. Seolah-olah semua umat Islam nggak boleh bergaul sama Kristen. Kan ngaco jadinya. Memang tukang framing ngoten ini, giliran ditunjukkan ayatnya. Kristen dilarang menerima tamu beda agama. Wah, nggak berani nanggapi. Jelas Lawang itu ayatnya. belum apa-apa itu loh Gurunda. Lawang ada dalil kalau ada salah seorang di antara orang sekota ngajak kamu menyembah kepada ilah lain, bunuh satu kota itu. Gimana itu? Perintahnya tuh jelas. Oh, itu beda konteks. Dasar. Ya udahlah. Mungkin ada tamu kita yang lain, saudara siapa namanya? Saudara Anto. Silakan. Saya nyimak dulu lah. Silakan. Silakan. Ya, selamat sore Pak. Sore. Selamat sore Bang. Muslim Kristen Bang? Iya, iya mau nanya nih. Enggak ada Kristen Muslim ini. Kristen Bang. Kristen, Bang, Kristen. Oh Kristen, oke. Ya, mau nanya ini Pak. Soalnya dari tadi ada kata kafir. Emang di dalam Muslim itu ada kafir ya Pak? Oke. Gimana? Di dalam Muslim ada kafir? Ya. Iya, silakan, akhi. Gini loh Bang. Tidak ada agama yang ungkapannya lebih lembut menyebut orang lain di luar agama Islam selain Islam. Kafir dari kata kafaro ya'furu kufron yang artinya menutup diri dari rahmat Allah. Itu arti kafir yang sebenarnya. Ya, itu tidak bermuatan negatif ataupun sadis. Kata kafir itu tidak bermuatan sadis. Sehingga ketika orang Arab yang ngerti bahasa Arab ketika dikatakan kafir, mereka nggak emosi Bang. Orang yang ngerti kata kafir dikatakan kafir nggak emosi. Ini orang yang nggak ngerti kata kafir dibilang kafir ngamuk. Ini lucu ya kan. Nah, kata kafir ini ungkapan yang paling halus di semua agama. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam Kristen, orang yang beda dengan Yesus disamakan dengan anjing. Anjing jelas hewan. Kafir orang yang menutup diri dari rahmat Allah. Tapi mana yang lebih sadis, menyamakan orang dengan anjing atau mengatakan orang kamu menutup diri dari rahmat Allah? Di mana itu ayatnya? Di dalam Matius 24, Anda baca dari ayat 22 sampai ayat 26. Di mana ketika ada orang kaya, ada perempuan Kanaan yang anaknya lagi kerasukan setan, minta tolong, panik, dalam keadaan panik sampai sujud kepada Yesus, dicuekin itu. Anda lihat aja, bacain. Ya. Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita. Malah disamakan dengan anjing, Bang. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Tengok tuh. Kita menggunakan kata kafir itu kata yang paling lembut. Kalau Anda bandingkan dengan apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu, disamakan dengan anjing. Silakan, tanggapan. Halo. Ya, Ya, silakan. Mas Irianto atau Bang Bad Religion ini Muslim, Kristen kah? Muslim Saya ini Muslim, Bang. Bang. Aduh, Pak Saya Turun mau udah berani bertanya nanggapin, dulu. langsung turun nih, gimana sih? Kena mental, sok langsung.
Aku kena Jumang. jatuh soalnya. Saya mau bertanya Haji ini, Juma aja yang apakah jawab. nabi-nabi sebelumnya Monggo, monggo, apakah semua silakan. nabi itu sunat, Bang Zuma? Pertama. Kedua, saya pernah baca di Al-Quran. Saya pernah baca di Al-Quran itu di satu ayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dia bisa memberi petunjuk. Sedangkan di ayat lain itu diterangkan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk. Hanya Allah lah yang bisa memberi petunjuk. Terima kasih, Bang Zuma. Ya tunjuk ayatnya bang, ditunjuk ayatnya mana-mana sehingga kita bisa mengetahui bang. Quran surah berapa, di ayat berapa kita bandingkan saya nanti. Waduh, nggak bisa bang. Saya Kita nggak kurang bisa tahu, jawab, nggak Pak bisa D. ngarang kita bang. Nggak bisa ngarang-ngarang kita. Jadi kita lihat ayatnya Iya, baik. itu konteksnya seperti Iya, apa iya. gitu. Baik, Pak Sugi. Jadi satu pertanyaan aja ya tadi. Apakah nabi-nabi, semua nabi itu disunat, Pak D? Tuhan itu jijik dengan orang nggak sunat, makanya nggak ada nabi yang nggak sunat. Apa buktinya Tuhan itu jijik dengan orang yang nggak sunat? Di dalam Kejadian 17-14, laki-laki yang tidak disunat, tidak dikerat kulit kelihatannya, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya. Jadi nggak ada nabi nggak sunat. Ya, baik. Terima kasih. Saya sunat, alhamdulillah. Berarti saya nggak jijik ya. Siapa? Iya. Silakan, Mas Abi, kayaknya dari tadi mau bertanya. Monggo, silakan. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa gurunda-gurunda semua, terutama Muslim Kristen bang? Ustadz Zuma. Muslim bang. Oh Muslim, gih, monggo. Ya, saya sepakat sekali sih dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dan Pak Ade Sugi. Karena memang seharusnya seperti itu, Muslim itu kalau dia belum benar-benar paham mengenai Islam, mending belajar Islamnya aja gitu, nggak usah ikut debat gitu kan. Ya, karena itu memang sering terjadi ya seperti itu tadi, akhirnya hal-hal seperti itu dipertanyakan. Saya pernah mendengar pernyataan dari tidak ada gunanya gitu loh, bertanya kenapa Nabi kok bisa disihir atau gimana, itu tidak seperti itu. Ya, ini menarik karena ya saya pun mungkin ini teguran untuk saya juga, karena saya pun ada kerap kali sering diundang sama saudara-saudara dari Kristen gitu kan, naik di rumah mereka gitu. Tapi untuk pertanyaan kali ini bukan waktu saya yang sedang diskusi bang. Hal yang sama, jadi ada muslim naik gitu kan, dia bertanya pada waktu itu kalau tidak salah di roomnya Herdi Malikil. Nah, jadi saya mendengar dia bertanya kalau memang apa Kristen itu tidak mengatakan untuk selamat, lalu kenapa setiap orang salib itu dia bertanya seperti itu, sedangkan yang disalib atas nama Bapa Putra Roh Kudus itu kan hanya ada di Kristen gitu. Nah jadi itu pernyataan dia, akhirnya ditanya kembali oleh Bang Malik itu kan sama seperti itu. Bang Malik itu mengatakan bahwa di Quran juga ada kata baptis gitu, atau jadi pertanyaan saya mengenai Quran Al-Baqarah 138. Mohon penjelasannya. Suaranya kecil, suaranya maksudnya apa? Iya, monggo Aki itu jelaskan kata Sibro itu Aki Cuma. Ya, gimana? Kata apa itu di Quran itu ada kata baptis, itu sebenarnya bukan baptis, itu Sibghautullah itu loh. Al-Baqarah 38. Ya. Gimana maksudnya itu? Ya itu maksudnya celupan tuh dalam ada maknanya atau seperti apa gitu Tad? Karena kan kalau misalnya kita lihat terjemahannya sendiri pun sebuah itu memang tidak. Nah itulah yang diserang oleh dari pihak Tan kemarin sama saudara di room dia itu bertanya balik kenapa, itulah sebabnya si buah itu kenapa tidak diterjemahkan. Itu
Ustaz. Oh iya, baik. Yang di dalam surah Al-Baqarah ini ya yang diterangkan ya. Ya, 138. Sibagata Allah wa man ahsanu minallah sibagata wa nahnu lahu abidun. Jadi sibaga yang dimaksud di sini adalah petunjuk. Makanya dikatakan celupan atau celupan Allah itu maksudnya adalah iman kepada Allah yang tidak disertai sedikit pun dengan embel-embel menduakan Allah. Artinya ketentuan Allah bahwa dialah yang harus disembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan baptis. Perintah ini sangat jelas bahwa manusia itu harus memurnikan akidahnya terhadap fitrahnya dia sebagai ciptaan, murni hanya kepada Allah. Tidak boleh ditambah-tambahkan kepada yang lain. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ketentuan Allah yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak ada lagi kebenaran di luar daripada itu. Tidak ada lagi ketentuan-ketentuan di luar daripada itu. Karena itulah kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 3 dikatakan telah kusempurnakan. Nah, kesempurnaan Islam itulah yang kemudian dikatakan sibagat Allah. Itu yang dimaksud. Karena kenapa? Sebelumnya Allah memberikan kemudian data kepada Abraham, kepada Nabi Musa, kepada Daud, kepada Salomo, kepada Yesus. Lalu kemudian Allah memberikan sibagat Allahnya kepada Rasul Muhammad SAW. Tidak ada lagi di sana muncul ajaran-ajaran kesyirikan. Tidak ada lagi di sana muncul ajaran-ajaran yang bisa diplesetkan bahwasanya hal-hal yang kemudian didapatkan yang ditemukan oleh manusia untuk sampai kepada Allah harus melalui perantaraan ini, harus melalui perantaraan ini, harus melalui perantaraan ini. Tidak ada. Harus murni lurus hanya kepada agama Allah, lurus kepada penyembahan kepada Allah tanpa ada yang lain. Ini yang saya pahami terhadap ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 138. Sibagat Allah artinya memurnikan akidah. Celupan Allah itu adalah satu ajaran yang kemudian menjadi gambaran bahwasanya ketika seseorang itu mentahirkan dirinya, mentasbihkan dirinya menjadi seorang muslim, maka dia harus totalitas supaya dia berada di dalam ajaran yang kemudian tidak didasarkan terhadap hawa nafsu, tidak didasarkan atas keinginan manusia. Makanya kan muncul tarekat-tarekat tuh yang tidak pernah diajarkan, seperti apa yang diamalkan oleh Deng Uceng. Ya, keluar daripada cilupan Allah, keluar daripada petunjuk Allah, keluar daripada apa yang kemudian diinginkan oleh Allah. Jadi ayat ini sangat jelas menerangkan bahwa dalam menyelesaikan sesuatu dalam hubungan kita dengan agama haruslah digunakan kaidah-kaidah atau dalil-dalil agama. Tak boleh dicampur adukan. Agama dicampurkan dengan budaya. Hal-hal yang terkait dengan agama dicampur adukan dengan kebiasaan hidup orang-orang setempat. Gak bisa. Harus murni sesuai dengan kaidah, sesuai dengan dalil-dalil yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Diberkati Islam itu, maka cukup Islam ini yang menjadi koridor di dalam urusan kita. Itulah yang dimaksud dengan sibagat Allah. Jangan dicampur adukan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terkait dengan dalil-dalil atau nas-nas yang ada di dalam Al-Quran. Demikian. Baik, saya mau sapa dulu Bang Zuma dengan orang yang dikafir-kafirkan sore sama Pak Rianto nih ya. Bang Airul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Cuman mau berkenalan dengan Bang Suma. Selamat datang di TikTok Bang Suma. Gak usah. Bang Airul, kalau usah kenalan sama Bang Zuma nanti kamu melupakan aku. Makanya kemarin
Bang Suma, udah ada yang mengeluh dari pihak mereka itu. Waduh, sekarang Islam udah tambah kuat ya katanya. Ada Ustadz Zuki yang menjelma menjadi people berjalan. Terus sekarang udah ada Ustadz Suma, Bang Krismoto dengan bahasa-bahasa Ibrani dan Aramaiknya. Waduh, More Reski, Ustadz Wafi dengan tafsir dan Al-Qur'annya. Pokoknya mudah-mudahan semua subhat-subhat yang mereka lontarkan kita bisa hadapi dengan dengan lantang lah. Ya begitu aja, cuman ingin berkenalan, saya dari Madura, Bang Suma. Ya, makasih ya Bang, makasih banyak. Salam kenal kembali. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, terima kasih doanya, semoga semua doa yang terbaik buat kita semua. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu aja Ustadz Zuki, Bang Mutu, Bang Suma, kemudian Bang Arianto ya. Sama siapa orang yang ya saya turun lagi nyimak di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rianto dengan orang yang dikafir-kafirkan dari Kristen ya, orang yang dikafir-kafirkan ini. Halo. Bukan, maksud saya tadi itu di Muslim itu ada kafir ya, ada kata kafir. Ya jelas ada Bang. Karena kaidah Quran itu iya, ada ayatnya. Ada. Soalnya kalau menurut iman saya di Matius 5 ayat 22 itu kami dilarang berkata kafir. Aku cuma mau pastikan aja Pak, mau pastikan bahwasanya di Muslim itu memang ada kafir. Anda salah. Bentar Bang. Salah. Sebenarnya Bible itu nyomot kata kafir dari Al-Quran. Kalau Anda lihat terjemahan lama itu dari kata tolol Bang. Ya dari kata tolol, kalau nggak salah ya, itu sekarang dirubah jadi kata kafir. Ini nggak nyambung sebenarnya. LAI ini ngutip tapi nggak ngerti kaidah bahasa. Kata kafir itu tidak bisa diartikan tolol Bang. Kafir itu orang yang menutup diri dari rahmat Allah. Tolol dalam bahasa Arab itu bahlul atau majnun. Nah ini LAI ngutip kata kafir untuk menggantikan kata tolol. Barang siapa yang berkata tolol kepada saudaranya, hendaklah dia dibawa ke mahkamah agama. Sekarang jadi barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, dia harus dibawa ke mahkamah agama. Anda ketipu LAI Bang. Terus terang, Anda ketipu LAI. Segi, boleh saya sedikit kepada teman kita ini? Ya, monggo. Ya, jadi gini, saudara Rianto, kalau di Islam itu kan orang Islam itu disebut Muslim, ya, atau orang Islam itu disebut orang yang beriman, gitu ya. Iman artinya orang yang percaya. Lalu orang yang tidak percaya kepada ajaran Islam itu disebut kafir. Artinya kafir itu menutup diri dari Islam. Nah sekarang kalau di Kristen itu orang-orang di luar Kristen itu apa namanya? Umi di dalam Umi di mute. Nah, oke. Ini Di bentar Bang. Ini si Cadis Trama apa nih negur saya ini. Ustadz dia apa nih? Bentar. Bahasa Anda Ustadz biasa aja. Memang cara saya begini. Nada saya begini gimana mau ngurangi? Ustadz Juma pun nggak bisa. Aduh. Iya. Bukan saya penghujat ya. Memang nadanya begini gitu loh. Gak bisa dirubah karakternya begitu, akhi. Iya. Dari Gimana sih? pabriknya udah kayak gitu. Jadi saudara Anto, saya ingin tanya, tahu dari agama Anda yang tertulis di dalam kitab Anda, orang di luar agama Anda itu disebut apa, Bang? Disebut jadi orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Ya. Guguk Bang, guguk. Enggak, Disebut guguk Bang. Kalau- Anda jangan ngarang lah. ya. Jadi disebut apa orang-orang di luar agama Kristen itu menurut Anda?
di dalam kitab Anda? Disebut orang yang tidak percaya. Ada dalilnya bahwa kami ini disebut bagi orang tidak percaya? Ada, cuman kebetulan ini lagi nggak ada bawa apa ini, lagi nggak ada Bang. Alkitab. Bang, saya ini Bible berjalan bang, gak usah ditipu-tipu bang. Gak ada kayak gitu bang. Orang di luar ajaran Yesus disebut guguk bang. Matius 24 ayat 26 bang. Ya, itu di luar agama, itu di luar ajaran Yesus, akhina. Yang saya tanya di luar ajaran Kristen. Ajaran Yesus dan Kristen ini kan beda. Nah, di luar ajaran Kristen itu apa namanya, Bang? Kalau Anda kan domba. Nah, di luar agama Kristen apa namanya? Oh, itu sekilas pernah saya baca ada itu dikatain kambing gitu. Nah, enak enggak itu? Ya itu kan perumpamaan Pak, bukan mutlak. Nah, sekarang ketika Islam mengatakan Anda kafir, orang yang menutup diri, dengan Anda mengatain kami kambing, mana yang beretika? Ya kafir menurut Islam itu kan sesuai dengan pemahaman Islam. Kalau kafir menurut umum kan bukan seperti itu Pak. Nah, kenapa Anda mencuri istilah kafir dari kami terus Anda artikan secara serampangan? Ya yang kita pakai kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kafir itu bahasa Arab itu, Pak, bukan bahasa Indonesia itu. Ya berarti yang salah siapa? Enggak tahu. Coba tanya kepada tulis. Yang salah siapa? Jadi kafir itu, Pak, bahasa Arab artinya menutup. Kalau saya panggil Anda menutup, dengan Anda panggil saya kambing, kira-kira yang menghujat siapa, Pak? Kami atau Anda? Ayolah, jujurlah terhadap kebenaran. Cuman umat Islam itu, Pak, ajaran kasih dia. Makanya Anda panggil anjing, panggil monyet, panggil kambing, panggil apapun kepada kami nggak merasa. Kenapa? Kami ini orang beriman. Nah, sekarang kami ajak untuk seruan kafir. Wahai orang-orang yang menutup diri, Anda kok marah? Ya. Sementara Anda memanggil kami kambing, kami nggak berasa karena memang kami bukan kambing. Sejak kapan kan memanggil umat muslim anjing atau kambing? Loh, tadi Anda katakan di luar agama Anda, kami ini apa? Anda bilang apa? Ya. Itu kan umum Pak, bukan berarti Enggak, ini ayat itu kita kepada umat muslim Pak. Kita berbicara mengenai apa yang tertulis dalam kitab Anda. Nanti saya luruskan bahwa sebenarnya yang dipanggil kambing itu adalah Anda, bukan kami umat Islam. Nanti akan kubuktikan dalilnya di kitab Anda. Kristen itulah yang disebut kambing oleh Yesus, bukan kami. Ngawur. Mari kita buktikan. Asik. Mari kita buka Yohanes 12, teman-teman. Ya, Tolong bantu apa? saya. Yohanes Ya. 12. Iya. Ya. Nah, Ayat ini nomor? kita lihat dari nomor 46 sampai nomor 50 supaya kita ngerti gitu lah ya. Siap. Iya. Saya bacakan Bang Zuma ya. Boleh. Yohanes 12 nomor 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sebentar. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi
apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Silakan Bang Zuma. Ya. Nah, jadi tolak ukurnya kemudian antara pengikut Yesus dan bukan pengikut Yesus itu, Pak, yang menjadi tolak ukurnya adalah perkataan-perkataan Yesus. Orangnya kemana ya? Ya, saya nggak ngekik loh, nggak ada ngekik loh ini. Orangnya kemana? Terguncang, abang sih. Untuk memisahkan, yang menjadi hakim itu kan untuk memisahkan antara yang mengikuti perkataannya dan yang mengaku-ngaku mengikuti perkataannya. Nah, sekarang kita masuk ke Matius 25 nomor 31 sampai nomor 46. Panjang sih, tapi di situ ada pengusiran, enyahlah dari hadapanku kamu orang-orang terkutuk. Itu jelas itu. Mereka diusir kenapa? Karena mereka tidak mengikuti perkataan Yesus. Maka Yesus mengatakan, apabila anak manusia datang kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Siapa itu? Yang mendengarkan perkataan Yesus, yang menjadikan perkataan Yesus itu sebagai perintah. Nah, Kristen ini mendengar nggak perkataan Yesus? Nah, silakan Mas Rianto. Ada lagi nih orangnya sudah dibangkitkan lagi, Bang Zuma. Ya. Silakan Mas Rianto. Halo, Mas Rianto. Atau orang yang dikafir-kafirkan ini, Mas orang ini, susah banget namanya. Ini Muslim atau Kristen? Halo? Iya, Muslim atau Kristen, Mas? Halo, Iya, Kristen. Kristen ya. Orang kafir, Jadi Bang. sudah mendengar ya dari Orang kafir. penjelasan Bang Zuma ya. Silakan ditanggapi. Aduh, ini tadi saya nggak pertanyaannya, bukan tahu saya. Yang lain aja dan diskusinya. Itu Gimana? Yang tadi yang Pak bertanya Anto kan tadi, dia. Pak Anto. Iya, Pak Anto. Monggo. Dia masih close mic. Bang Zuma masih di mute. Mungkin dia bingung dia. Terguncang kali. Mas Rianto? Iya. Soalnya gini, Mas. Jadi Iya, silakan. ya, yang saya tanyakan ini aja lah. Kalau boleh tahu, Nabi Rasulullah Baginda itu lahir pada abad berapa ya? Oh, ini keluar dari itu. Keluar dari pernyataan Bang Zuma. Nggak mau ditanggapi atau seperti apa? Enggak, saya tadi nggak terlalu mengikuti apa yang diperdebatkan itu. Jadi yang saya tanyakan yang lain aja dulu. Gimana Bang Zuma? Iya, silakan. Ya, Ya, silakan bertanya. saya mau tanya Bang Zuma. Ya. Baginda itu lahir pada abad keberapa itu? Abad kelima ya. Abad ke-6, 570. Lahir Ya, abad ke-6. 570 Masehi ya. Iya. Oke, jadi kita kalau Islam anti sejarah atau dengan sejarah terima nggak sejarah? Sejarah apa itu? Sejarah seperti apa? Tapi gini, namanya manusia, contohnya nih Bang Juma, pasti kan Bang Juma kan ada sejarahnya dan ada silsilahnya, betul tidak? Iya. Jadi tidak mungkin Bang Juma punya sejarah dua karena manusia itu dibatasi ruang dan waktu, betul tidak? Iya, betul. Nah, Terus jadi maksud yang saya tanya sama Bang Juma, apakah Islam sendiri menerima sejarah atau tidak? sejarah apa ini? Sejarah setiap manusia. Tadi kan udah saya katakan Bang Juma punya sejarah sendiri. Jadi Bang Juma Iya, Langsung jadi ke poin pertanyaan ya, Anda yang itu sebenarnya tanpa Anda tanyakan Anda sudah tahu. Bentar.
bentar Bang Zuma, tadi dia mengatakan apakah manusia itu mungkin nggak punya sejarah dua, silsilahnya dua gitu ya Bang ya? Iya, betul. Iya Bang ya? Ya oke. Ya, siap. Mungkin Iya, Bang, iya, betul. karena Yesus ini dua silsilah Bang yang berbeda Bang. Menurut Matius, kakeknya Yusuf adalah Eli, menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Yakub. Mana yang benar Bang? Ya, Ini jadi dua gini, sejarah loh. akal sehat. Kita pakai ini dulu, jangan lari-lari ke situ dulu. Setiap manusia pasti kan punya. Iya, Setiap manusia. kan Anda tadi dengar dulu, tanya dengar nih, mungkin nggak Dengar dulu. manusia itu punya dua silsilah? Saya jawab mungkin, itu yang terjadi pada Yesus. Udah. Nggak gini, jadi gini, kita pakai manusia itu kan pasti kan lahir pada tanggal sekian, nggak mungkin dia lahir 2 kali, nggak mungkin dia punya ibu dua, nggak punya ayah 2. Itu yang saya tanyakan, apa mungkin manusia bisa lahir 2 kali, bisa punya sejarah 2, punya silsilah 2? Saya rasa tidak mungkin, karena manusia Mungkin. sekali lahir sekali Mungkin, Bang, mati. mungkin itu terjadi pada Yesus. Kata siapa nggak mungkin? Kita jangan, Itu terjadi pada Yesus itu. Kata Anda tidak mungkin manusia punya silsilah 2. berarti Anda sendiri mengakui bahwa manusia bisa lahir 2 kali. Bukan masalah itu, mungkin atau tidak mungkin kita buktikan nanti. Di dalam kitabmu Yesus Ya, punya kita gini loh, kita ini gini, silsilah. karena gini, kita kan harus pakai secara ilmiah. Jadi manusia, apa bisa manusia lahir 2 kali atau 3 kali ya? Hah? Apa sekali doang? Nah itu faktanya itu. Yesus punya dua silsilah seperti yang Anda katakan tidak mungkin. Gimana itu? Anda tidak mengerti silsilah karena kita kan belum Anda Apa memahami yang nggak ngerti? silsilah. Nggak mengerti. Anda Berarti nggak yang ngerti ditulis silsilah. Matius maupun Iya, Lukas jadi itu bukan gini, silsilah Bang. kita jangan yang kita Bentar ini dulu. yang kita bicarakan. Berarti yang ditulis ini Matius masalah dan Lukas bukan silsilah gitu. yang kita tanyakan dulu secara umum dulu, Makanya, jangan bawa-bawa ke situ makanya dulu, jangan karena Anda nggak ngerti. aneh-aneh. Saya pasti Ini pertanyaan bertampol saya, nanti. Anda nggak ngerti. Kalau Anda mengerti silsilah, nanti bisa nggak jelaskan nggak secara mendetail? Bisa nggak? Apanya nggak? Nah itu yang ditulis Matius atau Lukas itu bukan silsilah. Nggak, kalau nggak, sekarang saya tanya. Oh, Bisa enggak, nggak itu Anda bukan silsilah. jelaskan? Kenapa Nggak, ditulis di situ saya tanya. silsilah, Bang? Anda, ini, Anda mengetahui silsilah Yesus nggak? Saya tanya sama Anda. Ya itu yang ada di dalam Lukas maupun Matius itu. Saya tahu dari Sekarang situ. enggak. Dengar dulu, Anda bisa tahu nggak silsilah Tuhan Yesus? Bisa nggak? Ya itu dari Lukas, itu saya tahunya. Enggak, jangan ke Lukas. Anda bisa nggak tahu nggak silsilah Tuhan Yesus? Anda bisa tahu nggak? Saya tidak tahu selain dari Lukas dan Ya udah, Matius. kalau Anda Udah. tidak tahu, nggak usah banyak ngomong. Saya kirain Anda bisa tahu luar kepala. Kalau Anda Anda bisa tadi luar kepala, saya mau bertanya tanyakan. apakah mungkin manusia itu gini. punya dua silsilah. Faktanya mungkin, itu tertulis di dalam kitabmu, gitu loh. Iya, mau saya tanya, Anda tahu nggak silsilah? Nah, lanjut, Saya dengar lanjut, dulu. udah. Dengar dulu. Lanjut. Anda tahu nggak silsilah Tuhan Yesus? Tahu nggak? Anda bisa tahu nggak? Dari Lukas, dari Matius saya tahu. Enggak, Ya. saya tanya sama Anda Nggak tahu, sendiri. nggak tahu. Anda Nggak tahu. nggak tahu kan? Saya tahunya dari Lukas dan Matius saja. Enggak, saya kirain Anda tahu gitu loh. Kalau Anda tahu, biar saya bertanya. Anda tahu nggak? Emang kamu tahu silsilah Yesus keluar selain dari Lukas dan Matius tahu? Iya. Kan aku bertanya sama Anda. Ya Anda iya, tahu nggak silsilah saya itu? jawab di luar Matius dan Lukas saya tidak tahu. Sekarang Ya pertanyaan udah, saya Anda tahu? berarti- Iya, Oh, saya berarti Anda dan saya sama-sama tidak tahu kan? yang saya pertanyakan, mungkin nggak manusia punya sejarah 2, silsilah 2? Tidak mungkin, karena manusia itu lahir sekali, silsilahnya sekali. Bang, mungkin. Kalau Anda tanya itu kepada saya jawab mungkin. Karena silsilahnya Yesus berdasarkan Matius itu beda. Itu dua silsilah yang berbeda. Gitu loh. Saya kalau nggak percaya. Kalau kita melihat dari Lukas dan Matius itu kan mereka melihat dari mungkin beberapa ini karena mereka masing-masing karakternya beda-beda. Jadi yang saya pertanyakan, Anda sendiri tidak tahu silsilah Tuhan Yesus. Kalau Anda nggak tahu, Sama, ya Anda udah. juga nggak tahu kan? yang saya pertanyakan, yang saya kasih tahu bahwa manusia itu tidak mungkin punya sejarah 2, tidak mungkin silsilah 2 karena ibunya dan bapaknya pasti satu. Itu saya jawab Nggak mungkin mungkin. bapaknya 2, nggak mungkin ibunya 2.
Mungkin. Oke lah, kita lanjut. Saya tanya sama Bang Juma. Apakah Yesus itu adalah Nabi Isa? Iya, betul. Oke. Jadi karena Anda mengatakan Yesus adalah Nabi Isa, yang Iya. saya pertanyakan, siapa ibunya Nabi Isa? Maryam. Maryam ini bapaknya siapa? Maryam. Iya. Anda ingin saudaranya Tunggu. Pak Harun nih. biar kita ini dulu biar clear gitu loh, karena kan Anda kan menyamakan apakah Yesus dan Nabi Isa itu sama. Mas saya tanyakan siapa bapaknya Maryam ini? Kalau kita balik nanya bisa nggak? Jangan, karena saya kan bertanya di sini kan Anda kan ahli-ahli, Anda kan bidang, Anda kan ahli dalam Alkitab, ahli dalam bidang ini. Yang saya tanyakan siapa bapaknya Maryam ini? Karena sejarah dan silsilah itu semua Saya izin boleh Pak, tapi noise nggak suara aku? Aman. Masih aman. Mungkin aku juga si orang yang dikafirkan tuh begini ya. Kalau kamu bicara adakah mungkin seseorang itu lahir 2 kali, tentu secara ini nalar kan tidak, tapi yang disampaikan oleh Pak Desugi berkemungkinan besar bahwa seseorang itu tercatat silsilah atau tercatat perspektif tentang dia di berbagai sumber yang berbeda, karena ini juga diakui sama Ibu Rita Wahyu, di mana Ibu Rita Wahyu mengakui bahwa Yesus dan Isa adalah orang yang sama namun dari perspektif yang berbeda. Ingat, produk sejarah adalah produk analisis dari manusia-manusia yang memberi informasi. Nah, di dalam Islam sendiri, informasi-informasi ini itu memiliki kriteria-kriteria yang harus dipegang supaya itu data valid. Harus tahu siapa yang menyampaikan, harus tahu dari mana dikutip, kemudian ceritanya diriwayatkan banyak orang atau tidak. Itu yang disebut dengan hadis. Nah, ketika kamu berbicara tentang perspektif Yesus dalam iman Kristenmu, data pendukung kamu itu apa? Nah, kalau kamu berbicara tentang apa yang diinformasikan ke dalam Islam tentang Al-Quran, bahwasanya Bunda Maryam itu adalah anak ini, anak itu. Nah, yang menjadi polemik bagi kamu itu apa gitu loh. Kamu mau membandingkan data Al-Quran dengan data yang kalian imani, maka ajukan datanya gitu loh, biar kita bisa di sini membahas dan menjawabnya gitu. Jadi jangan pertanyaan kamu itu mungkin seorang dilahirkan 2 kali itu nggak mungkin, tapi berkemungkinan besar. Bentar, selesaikan dulu. Saya akan mute habis ini. Saya kan di sini rame, riuh di sini kan. Jadi saya nggak dengar kamu ngomong apa. Intinya begini, berkemungkinan besar seseorang itu dicatat perspektifnya beda-beda oleh banyak orang. Contoh, Yahudi sendiri menceritakan tentang Yesus itu jauh berbeda daripada kalian Kristen. Harusnya kami lebih percaya Yahudi loh menceritakan Yesus, harusnya loh, karena Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Nah, produk kalian itu lebih dikuasai oleh orang-orang Roma, yaitu orang-orang Yunani. Loh, kenapa kami harus percaya dengan informasi yang datang dari Yunani gitu loh? Harusnya loh ya, secara ilmiah loh. Kalau kamu ingin bercerita tentang orang Jawa, kamu harus percaya kepada orang Jawa, bukan kepada orang Padang. Informasi tentang Yesus disampaikan oleh orang Yunani, bukan orang-orang yang istilahnya tuh kalian lebih ke Kristen, cenderung ke Yunani. Sementara Yesus sendiri orang Yahudi. Yahudi sendiri memaknai menjelaskan Yesus secara berbeda. Nah, kami pun menerima informasi dari Tuhan berbeda juga tentang siapa Yesus. Bahkan tidak bisa dibantah kitab kalian tentang siapa Yesus. Oke, itu aja, terima kasih. Kalau saran saya begini Bang, benar Bang. Kalau saran saya Bang, jangan membenturkan Yesus yang ada di Bible dengan Quran. Kenapa? Karena di Bibelmu sendiri masalah silsilah Yesus masih cakar-cakaran. Siapa sebenarnya bapak kakeknya Yusuf ini? Eli atau Yakub? Itu silsilah yang berbeda di situ. Sekarang ini yang saya tanyakan tadi kan dari awal, apakah Yesus itu sama dengan Nabi Isa? Kata Bang Juba tadi dibilang sama. Lah, kalau sama, kita lihat dulu identitasnya sama atau tidak. Karena kalau contoh nih, Bang Juma, dia kan udah punya identitas, nama orang tuanya siapa, nama ibunya Identitas siapa. yang mana yang mau kamu pakai? Yang menurut Matius atau menurut Lukas? Saya nggak ada hubungan dengan kitab, saya tanya ke kalian loh. Dan jadi kamu mau ngapa? Jangan cari Alkitab, kan kalian yang menyamakan, bukan kami. Ya Kamu udah. tahu nggak ada urusan dengan Nabi Isa, makanya kami nggak ngerti siapa itu Nabi Isa. Buat kami itu misterius orangnya gitu loh, misterius gitu loh buat kami, karena kami nggak tahu Nabi Isa ini siapa. Ya, Yesus juga masih misterius, entah anak siapa itu kan. Enggak. Entah nama siapa kakeknya itu siapa kan masih misterius itu Bang. Kalau buat Yakub atau Eli itu nama kakeknya itu. kami tidak
kami tidak misterius karena kami ada bukti, ada fakta. Kalian Ya, makanya saya tanya. oke, siapa? kalau Anda punya bukti, punya fakta, tolong dijawab. Siapa kakek Yesus? Eli atau Yakub? Sekarang dengar dulu, sekarang saya ketakutan. bertanya kepada kalian, bukan karena kalian tadi Anda tadi mengatakan punya bukti, punya fakta. Ini Hoa atau hanya sekedar ngaku-ngaku? Kok kalian dengar dulu, kok kalian Iya, ngaku-ngaku? bentar, Bang. Kenapa Saya ingin bukti. Ini loh. Ini dalam kenapa? Anda tadi mengatakan Anda punya bukti, punya fakta. Saya uji, bener nggak nih? Kan gitu. Kenapa? Kok kalian ketakutan ditanya? Kenapa ketakutan? Enggak, kami nggak ketakutan. Apa ketakutan? Anda kan tadi sudah mengatakan kami punya bukti, kami punya fakta. Nah, tunjukkan kepada saya sebenarnya Yesus ini faktanya cucunya Eli atau faktanya cucunya Yakub? Coba. Kalau nggak ketakutan masa saya bertanya kok nggak bisa dijawab? Kenapa sih? Apa yang ketakutan? Kenapa ketakutan? Maryam itu anaknya Imron, sudah jelas. Si Maryam Apa yang ini salah? ya oke. Tadi bapaknya Imron, terus saudaranya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Tapi katanya ya saya nggak tahu ya. Katanya itu saudaranya Harun dan Nabi Oh, Musa. saudara Harun. Iya. Oh, enggak, itu hanya berbicara masalah silsilah saja. Atau orang-orang Yahudi itu sering mengait-ngaitkan seseorang dengan leluhurnya yang soleh. Sama seperti di kitab Anda, Yesus dikatakan anak Daud. Kapan Yesus punya anak Daud? Bentar, ini jawab juga. Jangan lari. Ini saya konfirmasi. Kenapa takut? Yesus dikatakan anak Daud, itu benar salah? Dengar dulu. Jawab dulu, jangan cuma nanya doang. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Sekarang saya tanya. Ini apple to apple. Anda mempermasalahkan Maryam ukhti Harun. Ya, saya jawab itu hanya berbicara tentang silsilah. Atau orang-orang Yahudi itu bentar dulu. Katanya minta dijawab. Ini saya jawab loh. Ini saya jawab. Pertanyaan Anda saya jawab. Ngerti? Ya, Anda mempertanyakan. Bentar dulu. Kalian kayaknya ketakutan ya, Orang saya mau jawab, kok ketakutan gimana sih? Anda mempertanyakan. Jadi kita ini jangan ketakutan. Ini saya mau jawab, kok kamu bilang ketakutan gimana? Dengar. Yang menyamakan kan kalian bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Tadi kan Bang Juma kan udah bilang bahwa itu sama, makanya kita tanya karena Nabi Isa ini misterius gitu loh. Siapa? Sekarang Nabi Isa ini kan kalau tidak salah katanya saudaranya Harun. Nah, Harun itu kalau dalam perjanjian lama itu bersaudara. Katanya nggak bawa Bible. Tadi tunjukkan Bible ngeles. Enggak, kalau di kami, dengar dulu, kalau di kami namanya Maryam, itu ada Maryam itu bersaudara dengan Iya, ngapain kita mau diadu pakai kitab kami, nggak nyambung. Makanya sudah saya bilang tadi sama Anda, jangan membenturkan Bible sama Al-Quran. Kenapa? Karena di Bibelmu sendiri masih cakar-cakaran masalah Yesus. Kok ada bentur-benturkan dengan Al-Quran? Kan sudah saya peringatkan tadi. Sekarang Anda mau membenturkan Al-Quran dengan Bible. Nanti Anda ketampol sendiri soalnya. Kalau dengar dulu, dalam perjanjian lama yang namanya Maryam itu tidak pernah menikah, tidak punya anak. Saya nggak ada urusan, nggak ada urusan dengan perjanjian lama, nggak urus. Ya. Izin apa namanya? Siapa? Bentar, Si saya jawab. ya. Bentar, Uni. Saya jawab. Anda mempertanyakan Maria ukhti Harun. Saya jawab, orang Yahudi itu sudah terbiasa mengaitkan orang itu dengan leluhurnya yang soleh. Ya, itu jawaban saya. Sekarang saya tanya sama Anda, Yesus dikatakan anak Daud itu jalurnya gimana? Padahal Yesus tidak pernah menjadi anak Daud. Silakan jawab. Makanya saya bilang Jawab. Kenapa takut? Jawab. Silsilah Yesus itu memang dari keturunan Daud. Itu dari keturunan Daud. Berarti Yesus anak Zina kalau keturunan Daud. Itulah perlu pelurusan silsilah gitu loh. Gitu. Kalau Yesus keturunan Daud berarti dia tidak terlahir ajaib.
enggak, di room ini kalian mau bertanya kepada saya atau saya bertanya kepada kalian? Apa kalian mau Timbal balik, jangan cuma mau bertanya doang, nggak mau ditanya. Timbal kalau balik. kalian kalian mau berburu ke saya ya? Biar saya ajarin kalian. Bang, Ya, nggak ada peraturan. Bentar. saya tolong di-handle, saya sholat dulu sebentar, 7 menit aja. Tidak ada peraturan kesini itu mau tanya doang atau mau jawab doang, nggak ada. Timbal balik. Mau berani bertanya harus berani ditanya. Tuh. Aku Ya. moderatorin sebentar. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. diam dulu. Sekarang saya tanya sama Anda. Diam dulu, diatur. Abraham sama dengan Diatur, woi. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Abraham sama dengan Nabi Ibrahim? Diatur dulu. Ini Nabi Isa sama Yesus belum kelar. Menurut Anda Nabi Isa sama Yesus, sama apa beda, bro? Nabi Isa sama Yesus beda apa sama? Jawab dulu ini, biar jelas arahnya kemana. Saya nggak tahu. Kami nggak kenal Nabi Isa, nggak tahu siapa Nabi Isa. Nggak kenal. Terus Kan udah saya bilang, kalau nggak kenal Nabi Isa. Iya, diam, pendek aja. Gereja Isa Al-Masih itu kamu nggak kenal? Nggak tahu, itu Kenal nggak? nggak ada urusan gereja-gereja. Nggak ada. Tapi Ya udah lanjut, balik dia nggak kenal gereja Isa Al-Masih. Lanjut aja. Gini Handi gini. Ada Alkitab memakai nama Al-Masih, ada Alkitab, tapi sejarahnya sesuai dengan Alkitab. Kalau Nabi Isa Gimana? tidak ada dalam Gimana? Jangan dulu. Gimana ada Loh, Gimana ada ada. Gimana? Ada orang Timur Dari Tengah mana? memakai Yesus itu. Dari mana Isa asal Al-Masih? kata Ada. Isa Al-Masih di gereja? Ngambil dari mana? Ngambil dari mana? Ngambil dari mana? Ada kitab suci dari Dia negara ngambil dari Timur mana? Tengah. Itu Ngambil itu dari udah pernah mana? dibahas itu. Ngambil dari mana? Jadi Anda Ngambil jangan dari mana? terlalu Jawab. ini yang jelas yang Nabi Isa itu kami tidak kenal, tapi Isa Al-Masih ada Kenapa memang kamu di pakai Alkitab. gereja Isa Al-Masih? Kalau kamu nggak kenal, kenapa pakai gereja Isa Al-Masih kalau nggak kenal? Kenapa? Ayo, Ya ketapuk. tanyakan aja sama orang mereka, kenapa mereka Ya memakai kamu Kristen dong, kamu gereja tanya Isa dulu Al-Masih. jawab. Nah, Ya kalau tanyakan nyolong aja gini orang. nanti Kalau nyolong ketahuan mereka ketangkap. akan dengar dulu lah, mereka nanti akan menjawab, Kenapa kamu nggak mau jawab? Kenapa kamu nggak mau jawab? Karena memang ada Alkitab dari Timur Tengah memakai nama Isa Al-Masih, tapi sejarahnya sama dengan Emang Alkitabmu Alkitab. dari mana? Emang asal Alkitabmu dari mana? Ya, jadi ini aja Handi. Dari apa? Tadi kan ada berapa Asal kali tadi Bibelmu dari mana? Asal Bibelmu dari mana? Dengar dulu, habis si Jumat tadi dibantu si Uniripa, habis Uniripa tadi si Sugi, habis si Sugi, terus sekarang si Andi. Siapa lagi yang mau datang lagi nih? Ini Yang gereja mana Isa satunya? Al-Masih dulu, oi. Gereja Isa Al-Masih. Aku beli ada apa? pilok. Oh, izin dulu. Lanjut, Bang Handi, sampai. Bang Tuna, Pak Isugi aku mau turun, tapi aku sedikit ninggalin jejak dulu gini. Udah Si apa berapa tahun namanya ini? orang yang dikafirkan, aku nggak sedang ini ya ke kamu, aku mau ngambil konklusi dulu gini. Konklusi aku adalah orang yang dikafirkan ini salah memahami pemahaman tentang Ukta Harun, lalu mencoba melemparkannya kepada kita, sementara itu menampar mukanya sendiri. Pertama, secara perspektif tentang Isa dan Yesus, dari skolar mereka sendiri ada yang berpendapat dia adalah orang yang sama. Salah satu pendapatnya adalah Gurita Wahyu. Nah, kamu yang orang awam berani-beraninya menyatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kamu tidak bawa dalil dan data ke sini. Ketika kamu mempertanyakan tentang Ukta Harun dan kamu kaitkan dengan Miriam yang adalah Harun, maka itu juga ketabuk sendiri dirimu dengan pernyataan Pak Desuki bahwa sebentar. Jadi saya sedang konklusi, saya mau turun. Kenapa jangan? Gak usah takut sama saya. Kebenaran itu gak perlu ditakutkan. Nah, jadi ketika kamu menyatakan bahwa Ukta Harunnya Miriam itu di kitab kamu banyak sekali istilah-istilah kiasan yang mana maknanya bukan makna sebenarnya. Contoh, anak Daud itu tidak bisa dikatakan Yesus sebagai anak Daud. Yang namanya nasab itu orang Yahudi, tradisi Yahudi itu kepada bapaknya. Itu kenapa 12 suku Israel saja yang dikenal, bukan 13 suku Israel, di mana Dina tidak dimasukkan ke dalam Bani Israel karena dia perempuan. Nah, sementara kamu percaya sebagai Kristen Yesusmu itu tidak punya bapak, tapi berani-beraninya kamu dan Oten dan penulis kitab PB-mu mengatakan Yesus punya silsilah. Ini lucu karena sudah membantahi tradisi Yahudi di mana nasab itu melalui bapak. Sementara juga di dalam silsilahmu Matius atau Lukas itu amburadul, di mana ada silsilah orang-orang yang dihilangkan, di mana bapak menjadi kakek. Kemudian bentar, ini kamu cross check datanya. Terakhir adalah sebentar. Terakhir, inilah kenapa Al-Quran turun untuk
menjelaskan apa informasi yang sembriwih di dalam kitab kalian, di mana orang Yahudi dengan Nasrani bertengkar tentang siapa Yesus. Yahudi mengatakan Yesus anak hasil zina, orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, dan Islam Allah Subhanahu wa taala mengkonfirmasi bahwa dia bukanlah Tuhan, bukan juga hasil zina, melainkan adalah utusan. Islam meyakini Yesus sebagai utusan tidak bisa kau bantah dalam kitabmu, karena sebagai nabi dia tertulis, sebagai hamba dia tertulis, sebagai utusan dia tertulis, sebagai anak manusia dia tertulis. Yang tidak tertulis dia adalah Allah. Itu tidak tertulis di kitabmu. Terima kenyataan. Kalau kau tidak terima kenyataan, silakan kau sebagai kafir saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang lainnya, Bang Zuma, Pak Dituki, dan Bang Andi. Kita kan di sini kan belajar sejarah. Sejarahnya di situ dibilang tadi kan Pak Zuma berkata bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Di satu sisi Yesus disalibkan, ada bukti sejarah, ada saksi sejarah, dan ada buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang non-Kristen, orang-orang Romawi. Banyak penulis. Kalau kalian mau buku-bukunya, dan itu pun ditulis pada abad pertama dan abad kedua. Sorry, kami bukan orang yang tidak baca buku kalian ya. Jangankan tentang Yesus, tentang dogma saja kami tahu sejarahnya ya. Kenapa? Oke, aku tunggu silakan Bang Zuma, Pak Dituki, dan Bang Andi. Dengar dulu gini. Bang, Yesus dulu, kan, Bapak pegang buku apa sekarang? dengar dulu. Yesus kan lahir abad pertama, disalibkan. Bapak Dengar pegang dulu. buku apa? Bapak pegang buku Disalibkan. apa? Kita nggak usah tarik ke bukunya banyak kok. Dan nanti saya kasih Ya, coba bukunya. sebutkan Kalau salah ada satunya. Coba sebutkan salah satunya. bukunya yang ditulis Iya, oleh orang banyaknya Romawi satu aja. banyak. Nah, Satu aja, satu judulnya apa? banyak. Nggak usah Ya, nanti. judulnya apa? Tapi Nanti nggak tahu berapa. Siapa kita diskusi penulisnya? aja dulu. Kalau buku-bukunya itu banyak, itu ditulis oleh orang Romawi gitu loh. Jadi makanya saya bilang nih, sekarang saya tanya, ada Bapak Proklamator Bangsa Indonesia adalah Soekarno-Hatta, ditulis oleh. Nah, ini sejarah loh, ditulis oleh bangsa Indonesia sendiri. Nanti 2000 tahun, dengar dulu, tahun 2030 ada menulis bahwa Bapak Proklamator Bangsa Indonesia bukan Soekarno-Hatta, tapi diserupakan. Apa kalian mau beli yang menulis orang India? Apa kalian mau beli buku itu? Padahal yang jelas kita buku. Kamu aja yang beli. Hah? Kamu aja yang beli sama keluargamu. Karena ini fakta sejarah bahwa Yesus kan disalibkan abad pertama. Sedangkan Jadi kalau menurut saya, kitabmu itu tidak bisa dijadikan dasar. Kenapa masalah silsilah saja masih compang-camping? Apa yang mau dipakai dari kitabmu? Tadi kata gimana? Apa yang mau dipakai dari kalian kitabmu? mengatakan bahwa baginda Rasulullah lahir abad ke-6. Berarti abad ke-7 ditulis Yesus tidak disalibkan, Nabi Isa tidak disalibkan. Pertanyaan saya sekarang, kalau tidak disalibkan Nabi Isa, berarti dia diangkat ke surga katanya. Bagaimana di waktu kejadiannya diangkat dia ke surga? Coba jelaskan. Dan dengan siapa diserupakan? Coba kalian jelaskan dulu. Jadi jangan sepotong-sepotong. Kalau kalian nggak bisa menjelaskan dengan siapa diserupakan, di mana diserupakannya waktu itu, nah sekarang jelaskan kalian dulu. Karena ini fakta sejarah itu kita nggak bisa berasumsi-asumsi. Nah, ayo jelaskan siapa yang diserupakan itu. Oke, Nggak baik. penting bagi kita. Silakan lagi Cuma. Loh, Iya. Sabar. Punya kepentingan terhadap salib, nggak ada kepentingan. Waduh, Kamu yang punya kepentingan. Nggak penting. Silakan Bang Cuma, silakan Bang Cuma. Biar Bang Cuma dulu. Anda udah bertanya, Anda diam dulu. Anda udah bertanya, Anda diam dijawab. Dengar dulu. Silakan Bang Dia Cuma. bilang katanya. Iya, nggak penting. Siapa yang disalib itu nggak penting. Lu kenapa dulu orang kita nggak punya kepentingan terhadap salib kok? Emangnya kayak kalian kalau nggak ada penyaliban, nggak ada kekristenan? Ya, kita nggak ada keperluan dan nggak ada kepentingan tentang salib itu nggak ada. Nggak penting. Lu memang kita menganggap nggak penting. Coba kamu tanya kepada seluruh orang Islam, apakah perlu, apakah penting mengenai siapa yang disalib? Nggak penting. Saya kasih contoh begini, ini saya kasih contoh. Saya mendengar katanya keluarga saya setelah bentar dulu. Dengar dulu. Kalau nggak dengar turunkan dulu. Ini saya kasih analogi seperti ini. Saya mendengar keluarga saya di Jakarta mengalami kecelakaan. Ternyata yang
disalib dengan keluarga saya. Misal, apakah saya perlu siapakah yang kecelakaan itu? Tidak. Yang penting bagi saya, keluarga saya tidak mengalami kecelakaan. Sama seperti itu, Allah hanya membela nabinya bahwa dia tidak disalib. Mengenai siapa yang disalib tidak penting. Sudah. Bang Juma yang jawab, lu diam dulu, gantian. Sebentar, saya ngomong dulu sebentar. Contoh nih, ada teman saya dituduh membunuh. Kejadiannya, dengar dulu, dituduh. Jadi saya dipanggil sebagai saksi. Terus saya bilang sama hakimnya, Pak Hakim, yang membunuh itu bukan teman saya loh. Loh, siapa katanya? Orangnya diserupakan Pak Hakim. Siapa orang yang diserupakan? Loh, ada di tempat kejadian. Oh enggak Pak Hakim. Terus tahu dari mana diserupakan? Tahu dari ada orang lain yang menulis Pak Hakim. Pak Hakimnya pasti langsung pergi. Ada penadolnya. Udah, Bang Juma yang jawab. Ini kita lu standby dulu. Lu standby. Nanti hakimnya pasti minta diturunin nih kalau nggak mau standby nih. Bang Juma silakan Bang Juma, standby dulu. Standby dulu. Bang Juma yang jawab. Langsung beli penadol dia. Karena hakimnya bingung. Dia sebagai saksi tidak. Tidak Pak Hakim. Ya udah kenapa dijawab? Kenapa ada diam dijawab ya? Oke, sekarang siapa yang jadi saksi waktu Yesus disalib? Ayo, siapa yang jadi saksi? Apakah Lukas, Matius, Yohanes saksi? Jangan lari dulu ya, Sen. Wih, tadi Anda sudah ngomong soal saksi soalnya. Ayo, saya kejar sekarang. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes jadi saksi? Ayo, Anda berbicara tentang saksi loh. Saya kejar kamu sekarang, ayo. Jangan lari-lari. Apakah Matius, Markus, Lukas jadi saksi? Nah, ini Anda kan mau mengatakan bahwa yang lebih valid adalah orang yang menyaksikan. Oke, kita terima. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes jadi saksi? Dengar dulu. Apanya yang didengar? Kan dibilang Nabi Isa tidak disalibkan. Terus ya memang iya. Disalibkan. Tapi diserupakan. Yang saya tanya diserupakan dengan siapa? Nggak penting. Lu udah bertanya. Lu udah bertanya. Di mute dulu biar kita jelaskan gitu loh. Ya, di mute dulu Bang Moto. Silakan. Silakan Bang Juma. Iya. Ya, maaf ya kawan, Anda di mute dulu ya. Jadi yang Anda bawa itu adalah pernyataan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Nah, kita harus belajar menggunakan original teks supaya kita ngerti apa maksud daripada ayat ini. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Siapa yang dihukum di sini? Apakah kami umat Islam? Bukan. Tapi mereka yang dihukum, yaitu orang-orang yang kemudian melakukan tindakan terhadap Nabi Isa. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam. Siapa kami di situ? Apakah kami umat Islam? Bukan. Tapi dia yang menyalib Isa. Yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Lalu mereka mengatakan telah membunuhnya. Mereka yang mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi kami Islam. Jadi kalau Anda bertanya, tanyalah kepada mereka yang menyalib Yesus. Yang kau salib itu diserupakan dengan siapa? Mereka lah yang punya kewajiban untuk menjawab, karena diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi kami. Jadi kalau Anda bertanya kepada kami, Anda keliru. Bukan kami yang menyalibnya. Tuhan juga menyerupakan Isa itu bukan bagi kami, tapi bagi mereka yang menyalib. Kalau Anda ingin tahu siapa yang mereka salib, tanya kepada mereka. Yang sampai kepada kami adalah Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan. Itu loh. Tapi penyaliban itu terjadi. Tunggu, sabar. Penyaliban itu benar-benar terjadi. Tetapi yang disalib bukan Isa. Yang disalib itu adalah Tuhannya orang Kristen. Itulah Yesus. Siapa Yesus ini? Siapa Yesus yang disalib ini? Orang yang diserupakan bagi penyalib Yesus. Siapa dia? Untuk mengetahui, mari kita identifikasi. Kalau Anda ingin mengetahui siapa,
Makanya Kalau Anda ingin tahu siapa yang disalib, identifikasi kita. Gimana? Anda mau identifikasi nggak siapa yang disalibkan? masalahnya gini, dari awal kan udah saya tanya sama Bang Juma. Bang Juma kan berkata bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Kalau kami tidak mengenal namanya Nabi Isa, makanya Ya kami juga tidak mengenal itu Yesus siapa. Karena yang kami tahu Nabi Allah itu datangnya di Timur Tengah. Kok ada Nabi pakai bahasa Yunani? Siapa itu bahasa Yunani? Maka dengar dulu dari awal kan saya tanya sama Bang Juma saya tanya, Iya. apakah Yesus itu Nabi Isa? Kalian bilang iya Nabi Isa. Iya, kalau yang datang kepada Bani Israel sama dengan Yesus, dengan Isa yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil sama dengan Isa. Tapi kalau Yesus yang Anda tuhankan dari hadiah Romawi Yunani, kami tidak kenal. Itu siapa? Kami nggak tahu itu. Jadi makanya saya bilang kalau Yesus sama dengan Nabi Isa, ternyata Nabi Isa tidak disalibkan tapi diserupakan. Makanya tadi saya tanya, siapakah ibunya Nabi Isa itu? Katanya Maryam saudara Harun, saudaranya Musa. Berarti Nabi Isa dan Yesus tidak sejaman. Berarti Nabi Isa itu salah Anda. Oke. Teman-teman, tolong kasih kami berdua untuk tanya jawab. Baik. Baik. Kalau dengar, kalau Nabi Isa saudaranya ibunya Maryam, sedangkan Maryam ini namanya ayahnya Imran, terus saudaranya Harun, dan saudaranya sedangkan Harun adalah adiknya Musa, berarti Nabi Isa ini adalah sejaman dari Nah, sekarang begini. Giliran saya, sabar. Giliran saya bertanya. Ketika Maria dan Harun itu Maryam dan Isa itu ditanyai oleh siapa? Orang Yunani, Romawi atau orang Yahudi? Ayo. Jadi gini, tunggu, jawab dulu. Apakah Maryam ditanyai? Susah Anda ini karena dengar Anda ini susah. Anda ini susah karena Anda cuma bisa bertanya. Di-kick aja ini di mute. Jangan di-kick. Harusnya di mute aja. Ketakutan kalau ditanya. Harusnya ini kan yang Maryam datang kan bukan ke orang Indonesia, bukan kepada orang Kristen. Orang Kristen kan itu kalau melihat kayak begini langsung jadi idiot. Yang didatangi oleh Maryam bersama dengan anaknya itu adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika dia berbicara mengenai ukhta Harun, itu berarti kerabat Harun. Mereka ngerti. Sementara orang-orang Kristen karena frustasi mencari kelemahan Islam, Harun ini kan nggak mungkin dia sejaman dengan Maryam, nggak mungkin. Padahal yang dimaksud di situ yang dijelaskan oleh Akhi Sugi bahwa ukhta Harun itu berarti kerabat Harun. Kerabat Harun itu artinya Maryam ini adalah kerabat saudara jauh daripada Harun. Apa pembuktiannya? Mari kita lihat apa yang ada di dalam Lukas 1 nomor 5, Lukas 1 nomor 36. Ternyata betul. Ya, Maryam itu adalah keturunan daripada Harun. Dia kemudian dikatakan bahwasanya Maria itu adalah keluarga dari Harun. Jadi nggak salah Al-Quran. Apa salahnya? Sama seperti contoh yang dikatakan oleh Al-Hisugi, anak Daud. Apakah kemudian Daud menyetubuhi Maria sampai Yesus dikatakan anak Daud? Kan tidak. Nah, samalah itu. Kebetulan memang di dalam kitabnya orang Kristen yang mereka pahami bahwasanya ada dua orang yang bersaudara yang sesama dengan itu. Misalnya kakeknya Isa yaitu bernama Imran. Kemudian Musa dan Harun itu bapaknya bernama Imran. Lalu kemudian Harun punya adik bernama Maryam. Lalu kemudian Al-Quran juga mengatakan seakan-akan bahwa Maryam yang dimaksud ini bersaudara dengan Harun. Berarti Isa alaihissalam hidup di zaman Miriam adiknya Harun. Ini keliru. Yang dimaksud daripada seruan Al-Quran, orang-orang Israel memanggilnya dengan sebuah seruan saudara Harun,
itu ukhta Harun, itu bukan berarti dia adalah saudaranya Harun. Bukan wanita yang sama. Iya, bukan wanita yang Sama sama. halnya ini Aki, sama halnya di dalam Lukas itu, ya Yakub punya anak Yusuf lalu punya anak Yesus. Apakah Yakub dan Yusuf ini yang ada di zaman Iya, betul. Benar. itu dua nama yang sama tapi orang berbeda, begitu loh. Nah, kita harus mengikuti kulturnya orang Yahudi. Ketika dia mengatakan anak Harun, ya berarti dia keturunan Harun. Sama seperti orang Arab, begitu juga mereka Timur Tengah itu begitu. Tidak sama seperti kita orang Indonesia. Kalau dikatakan anak ini berarti harus betul-betul anaknya dia. Gitu loh. Itu ada Pak William nih. Selamat sore Pak William. Iya, iya bro. Sekarang gini aja bro, lu jangan ngapa-ngapain agama lah. Bikin aja agama boleh masing-masing. Turunin, ini bukan untuk diskusi. Di sini bukan untuk ceramah. Bukan Tuhan bro. Udah, bukan untuk ceramah di sini. Kita dialog. Kenapa dia? Orang-orang kayak gitu gak usah dinaikin. Kenapa dia? Ya protes, jangan bahas agama. Udah gak butuh orang-orang kayak gitu. Jangan bahas agama gitu maksudnya. Iya. Malu dia Biarkan kami memurtadkan orang-orang awam gitu. Jangan bahas agama kalian. Biarkan kami aja yang boleh memurtadkan orang gitu. Enak kali. Gak usah sok pinter di sini. Kalau kamu punya ilmu udah adu sini sama